persoalannya ada beberapa unit-unit usaha yang kita tidak ketahui sampai saat ini apakah legal atau ilegal yang mendapatkan surat rekomendasi secara tebang pilih misalnya. Nah kalau itu memang betul, nah kenapa justru berani melakukan tebang pilih? Jadi pertama surat rekomendasi, apakah sudah diketahui Bapak Bupati untuk ditindaklanjuti terkait kelangkaan beras? Yang kedua, ini tadi apakah surat rekomendasi yang dikeluarkan ini yang kepada unit usaha yang dikeluarkan berasnya, apakah legal atau ilegal? Izin mereka apa sudah ada atau tidak? Karena banyak juga unit-unit usaha, saya tidak tahu mitra atau bukan, karena kita tidak pernah mendapati informasi kejelasan mitra daripada Bulog terhadap unit usaha yang bisa diberikan bantuan beras untuk melakukan penjualan di lapangan. Sekira itu saja dulu. Kemudian pada saat tanggal 15 Maret 2024 ini kita rapat di ruangan Sekda dengan instansi terkait dengan Bulog. Kita sudah memberikan rekomendasi pada saat itu 480. Ya, pengusaha baik pengusaha maupun toko. Sehingga pada saat itu kita putuskan bahwa Bulog tidak mampu melayani sebanyak itu. Sehingga kita Pak Sistendo memutuskan dari rapat itu penundaan sementara untuk memberi rekomendasi sambil menunggu kemampuan Bulog dalam melayani. Karena percuma juga kita terus kasih rekomendasi kepada Bulog yang mampu. Sehingga diputuskan pada saat itu penundaan sementara untuk memberikan rekomendasi tanggal 15 Maret 2024. Saya kira itu. Verifikasi data dan rekomendasi untuk pelaksanaan SPAP. Namun rekomendasi tersebut diserahkan kepada kami untuk kami validasi ulang. Validasi ulang itu melalui aplikasi, Jadi setelah kita diikut ke pusat, namun dalam lingkungan itu tidak seluruhnya di ACC Pak, tidak seluruhnya disetujui karena terkendala dari misalnya NPWP yang tidak sesuai Pak. Akan ada pemandangan NPWP sekarang Pak dari 15 titik ke 16 titik itu salah satu kendala Pak. Kemudian juga dari titik koordinasi itu menentukan juga bisa terupload atau tidak di aplikasi kami. Nah misalnya dia foto Pak, foto toko, ternyata dia di sampingnya Pak. Jadi setelah melalui aplikasi disorot melalui ini Pak, tidak tertera di situ, makanya tidak disetujui Pak. Itu ada beberapa Pak. Jadi kami kembalikan ke yang bersangkutan, bukan kami tolak Pak. Kita tidak tolak, kita kembalikan kepada yang bersangkutan untuk disesuaikan seperti itu Pak. Kami laporkan juga Pak, posisi pengecer ini Pak ada di pasar, ada juga di luar pasar. Pengecer di pasar itu ada 40 pengecer. Di luar pasar yang sudah melakukan transaksi itu 181. Kemudian pengecer yang terdaftar tapi belum terjadwal itu ada 38. Ada 38. Nanti kami jadwal ulang karena kemarin kami sempat rapat terlaksana dengan baik dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Jangan sampai ada segelintir orang yang memanfaatkan persoalan ini Pak. Ya, momentum ini. Nah, dengan adanya kelangkaan beras misalnya ada dilakukan operasi pasar oleh pemerintah, tapi ada oknum yang memanfaatkan dalam artian bahwa karena kurangnya pengawasan dari kita. Jangan sampai apa yang disampaikan tadi Bulog sudah merealisasikan ada sekian pengecer yang ada di lapangan, tapi faktanya kalau memang sesuai dengan fakta itu bahwa tidak ada yang kita lakukan beras Bulog yang dijual oleh pengecer itu keluar, maka yang memanfaatkan posisi itu adalah itu tadi yang tanda kutip itu. Pedagang mengambil keuntungan dari adanya operasi pasar ini. Bukan harga Bulog yang telah kita sepakati bersama, yang harga 10.900 itu, padahal harganya 9.900 kita berikan kepada dia pengecer. Kita harapkan dia menjual ke masyarakat
10.900 Ya. paling tinggi, Ya. paling tinggi. Nah, kalau ini yang berjalan saya pikir apa yang salah tidak ada kan? Nah, tinggal pengawasannya Pak. Kegiatan operasi pasar itu yang kami lakukan memang sasarannya adalah memantau ketersediaan logistik yang ada di bawah, kemudian memantau keterjangkauan harga. Tadi sudah disampaikan Pak Kacap bahwa GPM ini ada selisih harga ketika mitra dengan pasar murah. GPM itu 10.300 ya, kita lakukan ke masyarakat. Sementara mitra itu dia 9.000 salah satu harga gudang dengan hedge 10.900. Kemudian sama dengan hasil rapat kita waktu hari Jumat dengan TPD, kita lakukan upaya penguatan pengawasan. Salah satunya cara nanti kita review kembali setiap mitra itu kita pas ada balihonya Pak Kancap ya. Ada baliho, kita minta semua mitra itu pasang baliho bahwa mitra SPH itu disertai dengan nomor hotline pengaduan. Jadi masyarakat bisa melakukan pengaduan ketika mitranya bermasalah. Dan kami juga harapkan bantuan masyarakat, terutama teman-teman dari LSM. Kami harapkan betul-betul informasi.